Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Pengangkatan P3K 2024 tahap 1 dipercepat hingga Oktober 2025. Bagaimana nasib honorer R2 dan R3? Pemerintah kembali memberikan kepastian terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Setelah berbagai isu penundaan yang sebelumnya beredar, kini pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan P3K tahap 1 akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Namun, bagaimana dengan nasib honorer R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi? 1. Kebijakan pemerintah tentang pengangkatan P3K 2024. Dalam pengumuman terbaru, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penundaan pengangkatan P3K yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2026 kini telah dibatalkan. Instansi pusat dan daerah diberikan tenggat waktu hingga 3 Oktober 2025 untuk menyelesaikan pengangkatan P3K sesuai formasi tahap 1. 2. Kepastian bagi peserta seleksi P3K tahap 1. Kepala BKN, Judan Arif, menyatakan bahwa pengangkatan yang akan dilakukan hingga Oktober 2025 hanya berlaku bagi peserta seleksi P3K tahap 1. Dengan kata lain, peserta seleksi tahap 2 belum bisa mendapatkan kepastian mengenai waktu pengangkatannya. 3. Bagaimana nasib honorer R2 dan R3? Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah nasib honorer R2 dan R3 yang tidak lolos seleksi P3K 2024. Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji solusi terbaik bagi mereka, termasuk kemungkinan seleksi ulang atau kebijakan alternatif. 4. Arahan Presiden terkait pengangkatan CASN 2024. Menanggapi berbagai tuntutan masyarakat, Presiden telah memberikan beberapa arahan penting terkait percepatan pengangkatan CASN 2024, baik untuk CPNS maupun P3K. Percepatan pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan P3K paling lambat Oktober 2025. Analisis kebutuhan, Kementerian dan lembaga diminta melakukan analisis dan simulasi terkait kesiapan pengangkatan CASN agar sesuai dengan jadwal terbaru. Menjaga meritokrasi. Seleksi ASN tetap harus mempertahankan prinsip meritokrasi guna memastikan kualitas sumber daya manusia yang direkrut. Optimalisasi rekrutmen CASN bukan sekadar membuka lapangan kerja, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. 5. Jadwal seleksi dan pengangkatan P3K 2024. Saat ini, Menteri Pan-RB, Rini Widiantini, sedang menyiapkan surat edaran terkait perubahan jadwal seleksi P3K 2024. BKN juga akan segera mengumumkan jadwal terbaru seleksi P3K tahap 2. 6. Tanggapan honorer dan DPR gelombang penolakan terhadap penundaan pengangkatan P3K 2024 telah mendapat perhatian dari DPR. Beberapa anggota DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat pengangkatan dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. 7. Peran pemerintah daerah dalam pengangkatan P3K. Beberapa pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif dengan mengajukan rencana pengangkatan P3K lebih awal. Misalnya, Kabupaten Garut telah meminta izin kepada Kemenpan RB dan BKN untuk segera memproses pengangkatan honorer menjadi P3K. 8. Perubahan kebijakan yang mungkin terjadi. Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan tenaga honorer, pemerintah masih mungkin melakukan perubahan kebijakan terkait seleksi dan pengangkatan P3K tahap 2 serta nasib honorer R2 dan R3. 9. Harapan tenaga honorer. Bagi tenaga honorer, kepastian pengangkatan adalah hal yang sangat dinantikan. Banyak dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun dengan harapan mendapatkan status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik. Pengangkatan P3K 2024 tahap 1 dipastikan akan selesai paling lambat Oktober 2025. Namun, peserta seleksi tahap 2 serta honorer R2 dan R3 masih harus menunggu kepastian lebih lanjut. Dengan berbagai upaya dari DPR dan pemerintah daerah, harapannya seluruh tenaga honorer dapat memperoleh kejelasan mengenai status mereka dalam waktu dekat. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik bagi seluruh tenaga honorer. Bagi mereka yang belum lolos seleksi, diharapkan ada kebijakan lanjutan yang memberikan kesempatan lebih luas untuk menjadi bagian dari ASN. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.